Saya ingin bertanya kaitan dengan Pilpres. Mengingat ini berawal dari gerakan yang suksesi untuk Bapak Muhaimin Iskandar selaku Wakil Presiden dan Bapak Baswedan selaku calon presiden. Mencermati yang lama, dulu semasa pertengahan 2023 yang kami tunggu-tunggu itu kelanjutan dari gerakan GNB, Gerakan Nahdliyin Bersatu. Saya itu antusias mengikuti gerakan GNB itu luar biasa, karena suara kita itu mayoritas adalah santri, itu nanti bisa di hub atau bisa digerakkan dengan gerbong GNB. Namun mendekati akhir tahun, GNB itu hilang entah kemana. Itu pertanyaannya. Sebenarnya GNB itu inisiasinya apa, terus tujuannya apa, terus kok bisa-bisa lenyap tanpa ada kabar yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ini juga berkaitan dengan pemenangan Pilpres. Dari koalisi PKB, Nasdem, kemudian sebagai pendukungnya adalah PKS, entah di daerah yang lain, khususnya di Kabupaten Pemalang. Tim baik secara struktural partai ini juga bias, Pak. Memang saya rasakan seperti itu, apalagi relawan. Nah ini mumpung ketemu dengan Wakil Ketua DPP PKB, yang mestinya ikut bertanggung jawab secara struktural PKB, sebenarnya ada apa? Sehingga gerakan untuk pemenangan suksesi Amin dari jalur struktural ini rasa-rasanya memang belum menyentuh sampai ke bawah. Sehingga uploadan tim secara resmi struktural di tingkat kabupaten pun saya tidak pernah membaca, baik di medsos atau di lampiran secara tingkat kabupaten. Kalau secara tingkatan nasional itu kemarin itu memang banyak, itu pun menjadi tanda tanya sekarang. Ini lagi gencar-gencarnya ada crash lah antara ini dan itu. Kemudian yang ketiga, pengusung utama adalah Nasdem. Akhir-akhir ini selaku ketua Nasdem Surya Paloh pun tidak ada suaranya. Dari tiga itu poin mungkin itu sedikit bisa memberi pencerahan kepada kita semua dari GNB, kemudian struktural tim tingkat partai atau relawan, atau mungkin dari Nasdem yang memang inisiator membawa Pak Anies Baswedan pun rasanya ini tidak seperti kemarin-kemarin pertengahan tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua pertanyaan tentang kalau saya jawab simpel ya saya nggak tahu karena saya nggak terlibat di situ. Nah tapi pertama soal GNB. GNB itu di Jawa Timur yang masih aktif berjalan. GNB itu dipimpin oleh Gus Salam Sohib, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Saya nggak tahu kemudian kenapa Jawa Tengah belum lihat lagi. Kalau nggak salah soalnya Gus Sohib ya GNB. Nah saya juga nggak tahu nih yang Jawa Tengah itu siapa yang pegang, tapi kalau Jawa Timur itu GNB-nya masih berjalan, sosmednya juga masih jalan. Terus ketika saya mendampingi Gus Imin keliling di Jawa Timur juga beberapa event dan acara itu disiapkan oleh Gerakan Nahdliyin Bersatu di Jawa Timur. Tapi mungkin kalau dari sisi Gus Salamnya juga, Gus Salam itu kan juga nangani Laskar Santri. Laskar Santri itu dipimpin oleh dulu mantan anggota Komnas HAM yang ada di dirinya Pak Anies, tapi Jawa Timur itu juga yang pegang Gus Salam. Ya mungkin karena ada faktor-faktor itu jadi belum terlalu efektif. Kalau itu mungkin nanti bisa kita koordinasikan aja nanti dengan DPW PKB di Jawa Tengah, biar bisa memastikan jaringan-jaringan relawan yang sudah ada itu bisa jalan. Tapi kalau misalnya teman-teman dari Al-Fadlu ada inisiatif apa kayak gitu, monggo saya terbuka misalnya untuk berdiskusi, misalnya kita mau buat apa, bikin apa, segala macam. Kalau perlu kita komunikasikan nanti dengan kelompok relawan tertentu atau partai tertentu atau bahkan mungkin dengan timnas, nanti coba kita komunikasikan. Yang kedua sama juga tim struktural. Saya nggak tahu tim struktural ini, kalau Jawa Tengah kan ketuanya Pak Firman, karena ketuanya PKB kalau Jawa Tengah.
Jawa Timur itu ketuanya juga PKB. PKB itu pegang ketua itu kayaknya hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu di Riau kalau nggak salah, Lampung. Tapi di daerah-daerah untuk kabupaten-kabupaten biasanya disesuaikan dengan pemenang pemilunya. Nah mestinya kalau di Pemalang sih PKB mestinya Iskandar ya. Nggak tahu nih kok. Saya juga belum pernah mendapatkan undangan misalnya untuk sosialisasi juga belum. Tapi intinya gini aja. Kita memang kalau di yang bergerak untuk Pak Anies ini kan satu ada timnas dan tim kampanye daerah, gitu. Baik yang jalan maupun yang tidak jalan. Yang kedua ada partai yang paling aktif itu memang PKB. Ya kita ini nggak noleh-noleh lagi lah kalau PKB. Pokoknya yang lain mau kerja pak kerja, mau yang kerja, karena di sana ada Gus Muhaimin pemimpin kita. Nah kalau PKS juga jalan tapi di kantong-kantong mereka seperti di Jawa Barat PKS jalan kencang, terus kemudian di Riau mereka jalan, di Aceh, di wilayah Sumatera lah mereka jalan, termasuk Sumatera Utara karena gubernurnya dari PKS. Nah Nasdem juga jalan sebenarnya, cuma nggak tahu kalau dapil 10 ini memang saya lihat kok ya baru PKB aja memang yang lebih kelihatan. Partai lain saya juga belum pernah komunikasi. Tapi kalau Bang Surya Palohnya karena secara fisik kan belum mengalami sakit-sakitan kan, jadi nggak nongol. Nah, tapi ya kalau fasilitasnya kan masih turun terus gitu. Walaupun di puncaknya sempat ada slack ya, ada slack sedikit antara Pak Sudirman Said dengan Pak Ahmad Ali wakil ketua umum Nasdem. Jadi poin yang saya mau sampaikan sini gini aja, kita mungkin terserah lah yang strukturalnya mau jalan apa enggak, partainya mau jalan atau enggak. Nah mending kita bikin inisiatif sendiri aja apa yang misalnya bisa kita lakukan untuk pastikan agar sosialisasi Amin ini benar-benar bisa sampai kepada masyarakat. Nah, monggo saya terbuka untuk itu dan saya terbuka juga untuk menjembatani nanti keperluan dari teman-teman yang punya inisiatif itu, baik itu bisa nanti dengan tim struktural partainya, dengan tim kampanye daerahnya maupun dengan tim kampanye nasional atau partai-partai politik pendukung kalau diperlukan. Itu aja. Terima kasih. Saya bersama dengan Gus Tarbiati melakukan provinsi di bawah untuk menang baik untuk pemilu legislatif maupun selanjutnya, karena agenda utamanya adalah pembentukan agar saya sebagai caleg dari PRRI dari dan Gus Mustafa juga sebagai calon kita dari provinsi sebagai sekretaris jadi bisa pulang karena mungkin sudah memiliki karena pastikan Amin habis Muhaimin ide karena PKB di Malang ini kan juga partai yang besar, kita bisa informasikan agar Amin dapat menang dan bisa menang. Pak, kalau saya perhatikan pesertanya ini, relawannya ini nggak menggunakan seragam PKB itu dari mana saja nih Pak relawan? Oh ini dari berbagai alamat relawan ini, tapi utamanya adalah jalur yang pesantren Oh, jadi ini alumni. Ya, Termasuknya dari tersebut berarti Pak? ya, saya sebagian. Ada berapa jumlah sini? Di Pemalang sekarang 700. ya 700-an lah yang aktif ya. Yang aktif. Yang aktif sekitar. Tapi bisa terkonek semua Pak itu Pak? Udah terkonek semua, karena tugas juga untuk kemenangan Amin, kemenangan Hadi Capili dan Pan. Kalau yang tadi di provinsi Gus Mustafa Dimyati Rais, tetangga saya sih. Iya. Kemudian yang dari Pemalang ini Pak? Nah, di Pemalang ada Pak Latif yang dari Kecamatan Pemalang. Dapil 1. Apa Hanif yang dari Pemalang ini Pak? Nah, di Pemalang ada Pak Latif yang dari Kecamatan Pemalang. Dapil 1. Apa Hanif Zakir sendiri nomornya berapa Pak? 1 dong. Nomor 1 ya. Nomor 1 dapil 10 berarti ya. Nomor 1 di PRRI dan Dapil 10. Kemudian Mustafa ini nomor 2. Nomor 2 dapil 13. Kalau di provinsinya itu dapil 13. Iya, nomor urutnya berapa Mas? Nomor urut 2.
Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa. Ya ini 1, 2, 3. Oh gitu. Berarti 1, 2, 3. Nomor urutnya. Biar mudah berarti ya. Jadi pusatnya nomor 1 Kecamatan Pemalang nih berarti. Iya, iya. Terusnya itu diarahkan. Oh iya, Nah, ada. Nanti kan relawan yang menjadi tim inti dari pergerakan politik kita, baik legislatif maupun pilpres. Dan kita juga membekali mereka ini dengan spesimen surat suara untuk mengedukasi masyarakat gimana cara terutama kan buat yang posko itu kan harus dipandu Iya. biar tidak salah, karena memang pemilu di Indonesia ini salah satu sistem yang paling complicated ya. Ya, pemilih harus benar-benar mendapatkan edukasi yang baik tentang politik yang baik. Pak, target untuk DPR RI PKB di Dapil 10 sendiri berapa, Pak? 3 kursi DPR. Mudah-mudahan, mohon doanya. 3 kursi. Yang kemarin tahun berapa? Kemarin 2. 2. Ini diharapkan ada kenaikan. Harapannya ada 3. Mudah-mudahan masyarakat Pemalang dan sekitarnya dan PKB ke depan bisa berada di DPR. Pak, Ya, kita terus jalan, kita bertemu dengan simpul-simpul dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita juga bikin pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai kecamatan. Itu dengan segala keterbatasan waktu dan tenaga dan juga biaya ya. Ya, pokoknya kita ikhtiari semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan karena niat kita ini niat baik, niat untuk menata Indonesia melalui jalur legislatif, yang bertakarut para alim ulama, para kiai, PKB, PDNU, gitu ya, insya Allah jalannya dimudahkan dan sukses. ada pembagian zonasi nggak, Pak? Dengan DPR RI dari PKB caleg yang lain? Kalau di PKB kita ada istilahnya koordinasi yang cukup intensif dengan sesama caleg. Kita tidak pembagian zonasi dalam arti yang ketat begitu, tetapi lebih pada membangun kesepahaman di daerah-daerah mana caleg-caleg itu harus masuk sehingga tidak saling bertentangan. Pesan untuk pemilih, Pak? Ya, pesan untuk warga Pemalang, para pemilih khususnya ya tentu kita berharap nanti 14 Februari 2024 jangan lupa datang ke DPR, memberikan hak suara, ikut menentukan masa depan Indonesia, ikut melakukan perubahan. Yang kedua, agar bisa menjadi pemilih yang cerdas, yang memilih dengan melihat track record, dengan melihat gagasan-gagasan dari para kandidat, para calon yang ada, sehingga nantinya tidak kecele. Kita memberikan baik legislator maupun juga apalagi presiden wakil presiden yang benar-benar bisa mengeksekusi apa yang kita kasih. Kalau soal money politik ini dampak dari politik kita yang semakin liberal. Nah, tapi saya termasuk orang yang percaya dengan PKB kita jujur bahwa jalan untuk menjadi DPRD maupun DPR itu ada banyak jalan ke sana. Insya Allah kalau kita ini semakin intensif kepada masyarakat, kita juga terus membuka ruang-ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat. Saya kira kekuatan ruang pun bisa. Oke, terima kasih.